Rangkaian acara yang akan kita ikuti dalam seminar pada pagi hari ini, yaitu pembukaan, yang kedua nanti ada sambutan, yang ketiga ada materi yang berjudul Akselerasi Fasilitas Pelayanan Kesehatan Menghadapi Akreditasi yang akan disampaikan oleh Dr. Kandidat Suratul Ilmiah SKM MKM. Yang kedua, materi implementasi manajemen risiko fasilitas pelayanan kesehatan mencapai mutu pelayanan paripurna yang akan disampaikan oleh Bapak Muhammad Ziaul Haq SKM MKM CRA. Dan yang ketiga, materi tentang peran penting keselamatan dan kesehatan kerja atau K3 dalam maksimalisasi pelayanan kesehatan yang akan disampaikan oleh Bapak Meirizal Ari Putra MKM. Yang keenam yaitu penutup. Sebelum acara kita mulai, marilah kita awali dengan berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Mari kita berdoa dimulai. Cukup. Acara yang pertama yaitu sambutan sekaligus pembukaan kepada Bapak Muhammad Ziaul Haq SKM MKM CRA sebagai Direktur PT Cendrawasih Langit Mataram berkenan untuk membuka acara seminar pada pagi hari ini. Baik, terima kasih Bu Siti Uswatun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Suratul Ilmiah selaku pemateri pada kali ini, dan juga Bapak Meirizal selaku pemateri, dan juga para panitia dan para hadirin yang berbahagia. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ziaul Haq selaku pimpinan dari Direktur Cendrawasih Langit Mataram selaku perusahaan consulting dan trainer. Di sini saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu semuanya yang sudah terlibat di dalam kegiatan kali ini, dan semoga pelaksanaan kegiatan ini sangat bermanfaat bagi kita semua. Tak lupa saya ucapkan banyak terima kasih kepada pimpinan dari IAKMI Cabang Bantul yang sudah mensupport kegiatan ini. Kegiatan ini bekerjasama dengan IAKMI Cabang Bantul, kemudian bekerjasama dengan LAMFI selaku LPA akreditasi FKTP. Ya. Semoga dari perjalanan atau materi yang disampaikan oleh para narasumber bisa memberikan manfaat serta dapat diimplementasikan di institusi Bapak masing-masing. Saya tidak bisa memberikan sebutan lama-lama, dan bismillahirrahmanirrahim. Kali ini saya buka seminar akselerasi FKTP dalam menghadapi akreditasi untuk mencapai mutu pelayanan yang paripurna. Demikian sambutan dari saya, Bu Ilmi. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan saya kembalikan lagi kepada Bu Ilmi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Muhammad Ziaul Haq. Baiklah, selanjutnya kita memasuki acara seminar. Untuk memandu acara seminar pada hari ini akan saya panggilkan moderator kita pada pagi hari ini, yaitu Ibu Rahma Laili. Monggo waktu dan tempat saya persilahkan untuk memandu acara pada pagi hari ini hingga siang nanti. Apakah sudah terdengar? Oke, sudah terdengar Bu Rahma. Moga silahkan Bu. Sebelumnya, terima kasih kepada Ibu Siti selaku pembawa acara yang telah mempersilahkan saya untuk memandu acara pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin, saya Rahma Laila selaku moderator pada Seminar Nasional Cendrawasih Safety tahun 2023 yang akan memandu jalannya acara dari pagi hingga menjelang siang hari ini. Seminar nasional kali ini mengambil tema akselerasi fasilitas pelayanan kesehatan menghadapi akreditasi dan peran penting K3 serta manajemen resiko dalam peningkatan mutu pelayanan kesehatan.
Pada acara kali ini akan hadir 3 narasumber yang sangat luar biasa, yaitu Ibu Dr. Kandidat Suratul Ilmiah SKM MKM, Bapak Muhammad Ziaul Haq SKM MKM CRA, dan Bapak Meirizal Ariputra MKM. Materi yang pertama akan disampaikan oleh Ibu Suratul Ilmiah dengan subtema Akselerasi Fasilitas Pelayanan Kesehatan. Sebelumnya, saya mohon izin untuk membacakan kurikulum vitae Ibu Ilmiah terlebih dahulu, ya. Nama lengkap Dr. Kandidat Suratul Ilmiah MKM. Pekerjaan Sekjen Lembaga Akreditasi Mutu Fasiankes Indonesia, dosen UIN Jakarta, National Trainer UNICEF Indonesia, Reviewer Jurnal IAKMI Tangsel, CEO PT Kulminasi Ekspor Impor Changer China, riwayat pendidikan, S3 Public Health Epidemiologi Central Sud University, S2 FKM Promkes Universitas Indonesia, S1 Kesmas UIN Jakarta, pengalaman organisasi PP IAKMI bidang Global Health, PP Fatayat NU bidang kesehatan, Ketua Fatayat NU Tiongkok, Ketua Badan Beasiswa PPI Dunia, Ketua PPI Tiongkok Cabang Changsa, PP LKNU, Ketua Lembaga Kesehatan NU Tangsel. Baik, langsung saja kepada Bu Ilmiah, apakah bisa mendengar suara saya? Bisa, jelas. Baik. Bagaimana Ibu Ilmiah kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Oke. Mungkin langsung saja ya Bu, kepada Bu Ilmiah, waktu untuk menyampaikan materi maksimal 45 menit, saya persilahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Pak Zia, Pak Mei, dan Bu Rahma. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya bersyukur sekali sebagai Sekjen Lamfi mewakili Ketua Umum dalam acara pagi hari ini. Baik, tema kali ini sangat menarik ya, karena memang saat ini kita sudah masuk pada era baru, tujuan pemerintah Indonesia untuk mewujudkan universal health coverage, di mana untuk mewujudkan hal itu kita perlu didukung dengan mutu pelayanan kesehatan yang baik. Nah, saat ini pemerintah sedang memiliki visi utama, di mana salah satunya yaitu mewujudkan fasilitas kesehatan tingkat pertama terakreditasi. Bagaimana kondisi Indonesia saat ini? Ternyata indikator RPJMN dan fakta jumlah fasilitas kesehatan yang terakreditasi baru sedikit sekali. Baru 56,4% fasilitas FKTP yang terakreditasi di Indonesia. Dari target RPJMN sekitar 100%. Artinya ada unfinished agenda dari tahun 2020 sampai tahun 2024. 1 tahun lagi, 1,5 tahun lagi, target ini harus tercapai. Ini hanya satu di antara semua permasalahan di Indonesia. Ada KIA, gizi, kesehatan. Sampai saat ini, review capaian akreditasi fasilitas kesehatan bukan hanya FKTP. FKTP 56%, tetapi banyak sekali puskesmas yang sudah expired masa akreditasinya dan harus reakreditasi. Dan selain FKTP ada fasilitas pelayanan kesehatan lanjutan rumah sakit, 88,4% yang sudah terakreditasi. Fakta ini juga tidak luput dari kontribusi yang signifikan saat pandemi COVID ya. COVID membuat stagnan semua capaian. Kita bisa lihat di sini capaian akreditasi FKTP Puskesmas. Dari seluruh jumlah puskesmas di Indonesia yang sudah terakreditasi baru 89,7%. Namun memang capaian ini masih sangat bervariasi. Kita bisa lihat dalam grafik ini capaian setiap provinsi seluruh Indonesia.
Yang tertinggi memang masih di sini ternyata masih Kalimantan Timur, dan yang paling rendah adalah Papua Barat. Namun 79% puskesmas memiliki capaian hanya dasar dan madya. Artinya, level pelayanan kesehatan primer kita masih sangat memprihatinkan. Belum lagi kita menghadapi masalah akreditasi yang belum merata, terutama untuk wilayah timur. Bagaimana akreditasi FKTP non-pemerintah? Dalam hal ini klinik swasta, kita bisa lihat di sini hanya 179 klinik yang sudah terakreditasi dari 6.672 klinik. Capaian yang sangat rendah, karena pada saat itu lembaga akreditasi hanya satu lembaga. Karena semua latar belakang inilah pemerintah membuat kebijakan baru. Pemerintah membuat lembaga akreditasi. Saat ini yang diakui oleh pemerintah ada 13 lembaga penyelenggara akreditasi. Salah satunya LPA Lamfi, Lembaga Akreditasi Mutu Fasiankes Indonesia. Kita nomor 7 dari 13 lembaga. Nah, kita bisa lihat di sini ya, dari FKTP non-pemerintah ini ternyata memang masih 2,6% yang sudah terakreditasi. Artinya ini tantangan besar bagi pemerintah. Kalau kita bicara FKTP, memang kita bicara yang paling utama adalah puskesmas, klinik. Selanjutnya ada tempat praktek mandiri, dokter dan juga dokter gigi yang memang saat ini masih belum detail keluar kebijakannya terkait dengan akreditasi TPMD dan TPMDG. Namun mandat dari lembaga penyelenggara akreditasi diantaranya juga akreditasi laboratorium kesehatan dan unit transfusi darah. Kita bisa lihat dari grafik ini terlihat masih banyak laboratorium kesehatan yang belum terakreditasi. Hanya 22% atau 343 lab dari jumlah seluruh Indonesia, sekitar 1.558 ini lab yang utama ya di Indonesia. Dan lab yang BSL 2 ini baru 34 saja dari 343 lab ini tahun 2022 ini. Kita bisa lihat di sini pandemi juga bisa mendatangkan berkah, tapi di sisi lain pandemi juga membuat stagnansi indikator-indikator kesehatan. Nah, bicara soal akreditasi sejatinya bukan hanya soal tekanan untuk membuat pelayanan kesehatan bekerja sama dengan BPJS, karena salah satu syarat kerjasama dengan BPJS adalah akreditasi. Tetapi akreditasi sejatinya bagaimana kita menciptakan budaya mutu yang berkesinambungan terus-menerus. Kita bisa membuat pelayanan kesehatan FKTP kita ini bisa memiliki kualitas pelayanan yang tinggi, yang berorientasi kepada pasien, yang berorientasi kepada kepuasan pasien dan keberhasilan pengobatan. Tentunya ini menjadi hal yang perlu kita perhatikan. Ada beberapa poin yang kita highlight dalam akreditasi. Bagaimana akreditasi ini menjadi suatu sertifikasi yang bisa menilai bagaimana status FKTP kita dibandingkan dengan fasilitas FKTP dari provinsi-provinsi lain. Dan ini juga sebagai cara, akreditasi sebagai cara untuk audit klinis bagi FKTP dan kesehatan diharapkan menjadi bermutu dan status kesehatan juga meningkat. Penyelenggaraan akreditasi saat ini diwajibkan oleh pemerintah minimal 2 tahun setelah FKTP beroperasi, maka wajib untuk memperoleh akreditasi ya. Wajib untuk melakukan akreditasi. Nah, akreditasi ini akan diulang setiap 5 tahun. Artinya, setiap klinik-klinik yang baru dibuka, TPMD dan TPMDG atau praktek dokter yang baru dibuka sejak izin operasional dikeluarkan, maka 2 tahun kemudian
kita sudah harus bersiap untuk melakukan suatu hal yang penting bagi FKTP kita untuk bisa meningkatkan kualitas standar internasional. Di sini kita bisa lihat sebelum kita melakukan akreditasi ada beberapa hal yang kita harus siapkan. Yang pertama, kita harus menjamin bahwa izin operasional klinik maupun puskesmas sudah aman dan sudah terkoneksi dengan Kementerian Kesehatan. Kita bisa register di aplikasi registrasi puskesmas atau klinik di registrasi Fasiankes. Kemudian kita juga harus menginput semua data sarana prasarana dan alat kesehatan yang ada, dan minimal persyaratan dari Kementerian Kesehatan harus update 100%. Dan untuk akreditasi juga harus memulai budaya mutu dengan melaporkan bagaimana pelayanan-pelayanan yang sesuai dengan indikator mutu setiap harinya dengan indikator INM dan juga IKP. Indikator INM ini adalah indikator nasional mutu dan IKP-nya adalah indikator keselamatan pasien, di mana hanya tahun ini saja pemerintah melakukan relaksasi untuk seluruh FKTP minimal hanya melaporkan selama 1 bulan terakhir. Kalau menurut surat edaran, puskesmas 12 bulan terakhir, sedangkan klinik 3 bulan terakhir. Itu bukan hanya alkesnya, bukan hanya sarana prasarananya saja, tetapi bagaimana SDM-nya juga harus berkualitas. SDM-nya juga harus dipastikan memiliki STR SP yang masih berlaku. Bahkan pimpinan Faskesnya juga harus mengikuti pelatihan manajemen puskesmas. Ini dalam rangka mewujudkan kualitas pelayanan dan SDM yang berkualitas di puskesmas dan klinik. Ini bisa kita lihat perbedaan standar akreditasi dari setiap Faskes. Puskesmas memiliki bab yang cukup banyak, tetapi standar akreditasi ini sudah cukup disederhanakan dari standar sebelumnya. Sekarang sudah sekitar 328 elemen penilaian dan hanya 5 bab saja. Sedangkan klinik hanya 3 bab saja dan 104 elemen penilaian, yang tentunya meliputi tata kelola klinik, kemudian peningkatan mutu dan keselamatan pasien, dan tentang pelayanan klinik perseorangan. Untuk puskesmas, bagaimana pelayanan puskesmas ini diwujudkan untuk pelayanan yang bukan hanya kuratif, tetapi promotif preventif sesuai dengan mandat visi misi puskesmas. Kemudian, tata kelola kepemimpinan juga dinilai. Untuk Labkes dan UTD, memang peraturan dari pemerintah sedang proses, tetapi saat ini kita sudah mulai persiapan untuk melakukan pelatihan untuk Labkes dan UTD, dan standarnya memang lebih tinggi daripada puskesmas, yaitu 7 bab dan juga 9 bab untuk UTD. Sedangkan TPMD dan TPMDG karena dari skup wilayah kerja juga cukup kecil dibandingkan dengan yang lain, di sini hanya diwajibkan 3 bab saja. Ini adalah beberapa kebijakan kesehatan yang menjadi acuan dalam akreditasi. Diawali dengan penerbitan Kepmenkes nomor 32 tahun 2023 tentang lembaga penyelenggara akreditasi yang di dalamnya ada LAMFI, kemudian dilanjutkan dengan penerbitan Permenkes nomor 34 tahun 2022 tentang akreditasi puskesmas, klinik, laboratorium, UTD, TPMD, dan TPMDG. Kemudian barulah ada penetapan kurikulum, penetapan biaya survei, penetapan penyelenggaraan survei melalui aplikasi SINAF dan DFO, dan penerbitan juknis survei akreditasi. Bagaimana caranya agar Faskes, FKTP bisa memperoleh status paripurna dalam akreditasi? Setidaknya
Vaskes harus mampu mewujudkan penilaian setiap babnya minimal 80%. 80% ini adalah indikator paripurna. Namun saat ini kita bisa lihat dari data yang tadi bahwa puskesmas seluruh Indonesia memang masih statusnya banyak yang dasar dan madya. Artinya mereka banyak yang SPA-nya minimal 50% ya, 50-60%. Nah, ini adalah cara mekanisme pelaksanaan akreditasi. Diawali dari penjadwalan survei, usulan survei dari puskesmas, klinik, labkes, UTD. Kemudian ada 2 unsur penilai dari surveyor dan juga ada verifikator. Kemudian dari 2 penilai ini nanti akan ada rekomendasi status akreditasi dari Ketua LPA, terakreditasi ataupun tidak terakreditasi, kemudian diusulkan ke Kementerian Kesehatan. Namun, saat diusulkan Kementerian Kesehatan, tidak hasil dari LPA ini tidak langsung di ACC, tetapi bisa jadi berbeda nilainya antara penilaian LPA dan juga penilaian oleh Kementerian Kesehatan, karena ada banyak faktor yang akan menjadi perhatian Kementerian Kesehatan, terutama dalam pencapaian indikator-indikator kinerja prioritas nasional yang lain. Dan kemudian setelah itu dalam 14 hari kerja akan ada e-sertifikat yang juga diketahui oleh Dinas Kesehatan. Ini adalah jumlah survei hari efektif setiap vaskes, di mana puskesmas ada 3 hari ya, proses akreditasi, klinik 2 hari secara daring maupun luring, dan demikian juga labkes, UTD, dan TPMDG. Ini adalah standar biaya tarif yang sudah dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan, dan catatannya yang harus kita perhatikan sebelum kita mulai akreditasi adalah kita harus memastikan semua perizinan dan status kepemilikan klinik ya terutama ya. Karena puskesmas memang dari segi perizinan sudah pasti sebelum puskesmas itu beroperasi, pemerintah sangat mendukung puskesmas. Karena itu adalah produk dari pemerintah. Kemudian cermati dulu visi, misi, tujuan sesuai dengan tujuan pemerintah kabupaten atau pemerintah provinsi saat itu. Visi misi ini penting karena visi misi dari vaskes ini adalah turunan dari visi misi kabupaten, visi misi provinsi, sehingga bagaimana kita bisa mendukung apa yang sudah menjadi tujuan dari pemerintah. Kemudian bagaimana visi dan ini diimplementasikan dalam setiap kegiatan yang ada di puskesmas, juga klinik. Karena ini menjadi penting sebagai perencanaan sampai dengan pelaksanaan harus sesuai dengan kaidah unsur-unsur manajemen. Kemudian bagaimana kita memastikan kesesuaian antara perizinan dengan jenis pelayanan. Artinya, tidak ada pelayanan yang dilebih-lebihkan. Jika memang perizinannya, apabila memang puskesmasnya PONET, maka harus melaksanakan sesuai dengan mandat puskesmas PONET. Itu. Demikian juga klinik. Kalau klinik Pratama dan Utama tentunya akan berbeda. Jenis pelayanannya, SDM-nya pun juga harus sama dengan saat kali apply untuk perizinan. Kemudian bagaimana kita harus menetapkan segera SOTK yang sudah tervalidasi di internal pimpinan-pimpinan puskesmas ataupun klinik. SOTK harus mempunyai uraian tugas yang jelas, sehingga ini menjadi dasar melangkah seluruh tenaga kesehatan, seluruh pegawai yang ada di puskesmas ataupun klinik. Dan harus ada kesesuaian antara kebijakan, regulasi, kemudian pelaksanaannya seperti apa. Artinya,
perencanaan dalam rapat itu harus benar-benar dibukukan dalam suatu kebijakan ya. Artinya akreditasi bukan hanya sekedar penilaian, tetapi bagaimana memastikan puskesmas ataupun klinik sesuai dengan standar. Memastikan bahwa mereka taat dengan regulasi yang sudah dibuat dan mereka melaksanakan dengan baik budaya mutu yang baik. Kemudian bagaimana kita bisa menginventarisir seluruh inventaris yang ada di puskesmas ataupun klinik. Kita harus mempunyai pencatatan yang jelas. Bagaimana misalnya sarana prasarana dan juga alkes administrasinya sampai dengan spek alkesnya ini juga harus terpenuhi. Kemudian harus ada pedoman tata naskah. Pedoman tata naskah yang menjadi acuan sehingga ketika ada pergantian staf tidak mempengaruhi sama sekali kinerja dari puskesmas karena ada riwayat dokumen acuan yang bisa menjadi dasar kerja. Apabila ada kerjasama dengan pihak ketiga, misalnya dengan lembaga lab, kemudian dengan pengelola limbah, maka ini juga harus mempunyai MOU yang jelas. Sehingga ini menjadi acuan ketika kita ada sidak etik ataupun ada pihak yang ingin mempermasalahkan ke jalur hukum. Dan juga data kepegawaian juga harus termanage dengan baik. Harus bisa ada staf yang memang mengupdate kapan STR ini berlaku dan sehingga tidak ada ceritanya tenaga kesehatan yang bekerja di situ tidak memiliki STR. Kita juga harus menyampaikan bahwa kualitas adalah jawaban mutlak dalam rangka menjaga eksistensi pelayanan klinik. Artinya, bagaimana kita menjaga ritme pelayanan agar tidak monoton, tetapi harus bisa memberikan pelayanan yang berkualitas dan selalu berkembang setiap harinya, sehingga pasien pun akan merasa bahwa saya berada di vaskes yang memang sesuai dengan keinginan mereka. Kemudian kita harus menjaga komitmen pengelola klinik ataupun puskesmas ini menjadi kunci utama dalam menjaga mutu pelayanan. Kemudian yang ketiga yaitu kita bisa memastikan bahwa akreditasi ini menjadi ikhtiar terbaik saat ini untuk menjamin upaya peningkatan mutu yang berkelanjutan. Bagaimana akreditasi ini menjadi cara untuk berbagai pihak dalam meningkatkan mutu pelayanan kerjanya. Apa saja yang harus dipersiapkan dalam pemenuhan standar akreditasi? Tentunya kita harus memastikan pemahaman standar dulu. Pemahaman standar ini juga harus selaras dengan pemenuhan standar. Sebelum kita melakukan penilaian akreditasi, kita pun harus melakukan penilaian mandiri dalam pencapaian nilai standar akreditasi. Maka dari itu ada pembinaan. Pembinaan bisa dilakukan oleh Dinas Kesehatan maupun dilakukan oleh lembaga penyelenggara akreditasi. Dan PT Safety ini, Cendrawasih Safety ini juga salah satu pihak yang bisa menjadi kontributor dalam melakukan kegiatan-kegiatan yang bisa membuat masyarakat memahami apa saja standar-standar akreditasi. Kemudian seluruh staf ini harus dipastikan, seluruh staf puskesmas, klinik harus dipastikan memahami tupoksi masing-masing dan memahami standar akreditasi dari setiap unit. Apakah TKU SDM, apakah bidang manajemen atau bidang pelayanan. Dan kita harus memastikan pemenuhan standar
sesuai dengan indikator baik input, proses, maupun output. Pemenuhan standar input bisa jadi melalui pemenuhan seluruh sarana prasarana dan alat kesehatan, serta pemenuhan SDM, pemenuhan kebijakan, pemenuhan SOP yang ada. Seluruh pelayanan yang ada, tidak ujuk-ujuk ada pelayanan kesehatan, tetapi semua butuh proses perencanaan yang matang. Proses perencanaan SDM, sarana prasarana, kebijakan, SOP, ini harus didokumentasikan dengan baik dan harus tercatat dengan baik. Sehingga kita bisa melakukan evaluasi rutin setiap tahunnya, setiap triwulannya. Indikator yang dibukukan dan capaian-capaian yang dibukukan akan memudahkan dalam evaluasi mutu pelayanan kesehatannya. Oleh karena itu penting, tadi kita harus juga mempunyai visi misi yang jelas, target yang jelas, agar evaluasi juga bisa didasarkan dari dokumen-dokumen visi misi dan juga target setiap lembaga, setiap Vaskes. Berikutnya adalah pemenuhan standar proses. Kalau kita sudah selesai dari standar input, maka kita harus memastikan pemenuhan standar proses ini menjadi budaya. Standar proses ini kita harus memastikan ada bukti seluruh pelaksanaan kegiatan, sekecil apapun. Misal rapat rutin harus ada dokumentasi yang jelas, ada absensi yang jelas. Ketika kita melakukan home visit pun demikian. Kegiatan home visit, kegiatan apapun yang menjadi tupoksi, yang menjadi cara untuk mewujudkan standar input yang sudah ditetapkan, kebijakan SOP, maka itu harus didokumentasikan dengan baik. Karena di akhir kita juga harus bisa menunjukkan laporan kerja, laporan kinerja tahunan, bulanan, ataupun triwulan. Di sini kita akan bisa mengevaluasi apa kekurangan kita setiap proses yang berjalan. Tentunya evaluasi setiap proses juga harus ada dokumentasinya. Kemudian berikutnya yaitu pemenuhan standar output. Standar output ini penting menjadi bagian dari proses evaluasi. Bagaimana laporan kegiatan setiap program yang dilaksanakan ini harus ada. Setiap kali program atau kegiatan itu selesai, maka harus ada laporan kegiatan. Dan ini sesuai dengan proses dalam suatu organisasi. Artinya proses akreditasi itu adalah mengupayakan seluruh proses organisasi itu berjalan dengan baik. Jadi akreditasi bukan sesuatu hal yang menyeramkan, karena seluruh proses ini sebenarnya sudah ada, sudah kita pelajari setiap kita bergerak untuk melakukan indikator-indikator dalam suatu produk organisasi. Bagaimana kita mewujudkan output ini sesuai dengan apa yang kita rencanakan, sesuai dengan indikator yang sudah kita rencanakan. Indikator output bisa diukur, yang bisa dievaluasi. Setelah itu, kalau kita sudah memastikan pemahaman standar ini kalau kita sudah memastikan knowledge-nya sudah oke, kemudian dari prosesnya sudah oke, kita bisa melakukan self-assessment. Self-assessment ini sudah ada pattern-nya yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan dan bisa diakses melalui lembaga penyelenggara akreditasi, bahwa kita sudah bisa melakukan self-assessment pribadi sebelum kita melakukan proses akreditasi. Bagaimana kita menilai setiap indikator akreditasi yang tadi saya sebutkan di awal, ada beberapa elemen penilaian, ada beberapa standar, ada beberapa bab. Nah, itu bisa kita ukur bersama-sama sesuai dengan pembagian tupoksi staf yang ada di klinik ataupun puskesmas. Kita bagi tim, tapi jangan sampai tim hanya membuat beberapa dokumen yang sifatnya hanya untuk pemenuhan akreditasi saja, tetapi tidak dilaksanakan dengan baik.
tidak menjadi satu bagian dari proses yang sudah lama. Kalau sudah demikian, artinya akreditasi hanya di atas kertas saja. Padahal tujuan pemerintah akreditasi adalah cara untuk membuat vaskes kita memiliki kualitas. Nah, kita bisa lihat penilaian akreditasi juga didasarkan dari jenis penggolongan setiap vaskes. Dari klinik ada beberapa penggolongan. Berdasarkan kemampuan pelayanan, ada 2 jenis klinik. Yang pertama yaitu klinik pratama dan klinik utama, di mana klinik utama biasanya ada pelayanan rawat inap dan juga ada dokter spesialis di sana. Berbeda dengan klinik pratama yang diwajibkan hanya dokter umum dan juga dokter gigi dan beberapa tenaga perawat bidan yang lain. Jumlah kapasitas tempat tidur juga menjadi indikator yang berbeda setiap vaskesnya. Kemudian perbedaan dari penyelenggaraan pelayanan. Ada klinik yang sifatnya rawat jalan, juga klinik yang sifatnya rawat inap. Kemudian perbedaan dari segi kepemilikan modal. Ada PMDN dan PMA, artinya yang kepemilikan modalnya dalam negeri dan kepemilikan modalnya asing. Biasanya klinik pratama non rawat inap, maka dia tidak ada pelayanan farmasi, tidak ada laboratorium. Tapi ada juga klinik pratama yang memang dia punya laboratorium dan juga punya farmasi. Tapi izinnya pun berbeda, biasanya 2 perizinan. Kemudian klinik pratama non rawat inap, ada juga yang hanya ada pelayanan farmasi tapi tidak ada pelayanan laboratorium. Sedangkan klinik utama ini lebih tinggi daripada klinik pratama. Klinik utama ada juga yang non rawat inap, tetapi dia sudah memenuhi standar-standar SDM yang ada untuk klinik utama. Tapi ada juga yang lengkap dengan pelayanan farmasi dan juga laboratorium. Ini adalah beberapa dasar hukum untuk pemenuhan standar akreditasi klinik. Yang terbaru ada penetapan tentang standar akreditasi klinik dari Kepmenkes RI HK 1007. Nah, di sini ini bisa menjadi acuan rujukan teman-teman semuanya untuk melakukan penilaian mandiri, self-assessment untuk akreditasi klinik. Kemudian ada juga Permenkes nomor 14 tahun 2021 tentang standar kegiatan usaha dan produk perizinan berusaha, di mana di sini dicantumkan bahwa klinik ada salah satunya klinik pratama dan klinik utama. Apa saja jenis pelayanan yang ada di klinik pratama dan klinik utama, dan bagaimana tipikal home care yang ada di klinik ini gitu ya. Selain itu ada beberapa kewenangan panduan klinis bagi dokter di FKTP. Tindakan-tindakan apa saja yang bisa dilakukan di klinik, diagnosa apa saja yang bisa dikerjasamakan dengan BPJS dari klinik tersebut. Kegiatan yang diagnosa yang tidak diperbolehkan di situ, maka itu menjadi tanggung jawab pelayanan rujukan dalam hal ini rumah sakit. Apa saja persiapan dalam melakukan akreditasi? Kita harus memastikan dulu SDM-nya, petugasnya yang baik tenaga kesehatan yang melakukan pelayanan maupun dari pihak manajemennya. Pihak manajemen yang berusaha mengatur ritme pembagian tugas dalam standar bab akreditasikan, seluruh dokumen terdokumentasikan dengan baik, seluruh dokumen baik rekam medis, kemudian SOP, dan juga segala hal yang berkaitan dengan jenis pelayanan yang sudah pernah diberikan, dan bahkan survei kepuasan masyarakat ini juga menjadi unsur yang harus didokumentasikan. Kemudian kita juga harus memperhatikan tata geraha. Tata geraha bagaimana desain dari vaskes ini juga mempengaruhi kualitas pelayanan. Untuk persiapan SDM kita harus memastikan bahwa budaya mutu. Kemudian harus ada tentunya ikatan keluarga sebagai tim dan juga penetapan tanggung jawab. Kalau perlu di SK-kan siapa komite-komite mutu, siapa panitia untuk persiapan akreditasi. Ini contoh bentuk-bentuk upaya peningkatan mutu yang masih tradisional
Nah, kita bisa lihat ini, ya, kita bisa lihat sudah modern, sudah mulai ada peningkatan kualitas, sudah ada memperhatikan poin-poin safety. Apa saja yang harus dipersiapkan oleh puskesmas ataupun klinik? Saya tekankan lagi bahwa kesimpulannya secara umum kita harus memastikan perizinan ini berlaku sesuai dengan jenis pelayanan yang diharuskan dalam perizinan. Jika memang ada beberapa keterbatasan yang dihadapi oleh Vaskes, maka itu bisa disupport dengan dukungan oleh pihak ketiga. Misal jika butuh laboratorium, sedangkan kondisinya Vaskes tidak bisa memenuhi hal itu, maka bisa kerjasama dengan pihak ketiga laboratorium atau misalnya limbah medis ya. Kemudian kita harus memastikan komposisi dan ketersediaan SDM ini harus sesuai dengan 13 jenis SDM yang disyaratkan oleh pemerintah ya, terutama untuk yang puskesmas, karena klinik biasanya jumlah nakesnya memang dari segi kebijakan memang tidak terlalu banyak untuk klinik. Kemudian berikutnya kita harus membentuk satu tim yang solid, satu tim yang bisa membagi tugas seluruh standar-standar yang ada dalam setiap bab dalam akreditasi. Kemudian berikutnya yaitu harus menyesuaikan pelayanan dengan regulasi yang ada. Artinya, jangan sampai ditemukan ada pelayanan yang belum ada regulasi di puskesmas atau kliniknya. Regulasi dalam arti ada kebijakan yang tertulis, ditandatangani oleh kepala puskesmas atau kepala klinik. Karena setiap jenis pelayanan itu harus didasari dengan perencanaan yang baik. Maka dari itu regulasi itu menjadi penting. Dan jangan sampai ada brosur yang tidak sesuai. Brosurnya sangat kalau kita bilang S3 marketing ya. Tetapi ternyata jenis pelayanan yang tersedia tidak sesuai dengan brosur yang sudah dicantumkan. Nah, itu bahaya sekali. Kemudian berikutnya, sediakan form catatan ataupun isian pasien. Harus ada form tersendiri di setiap unit, di setiap poli. Sehingga kalau perlu disediakan, kalau memang sudah terintegrasi dengan electronic medical record, maka ini menjadi inovasi yang baik di setiap Vaskes. Sehingga di setiap unitnya kita bisa mendapatkan pemenuhan untuk standar identitas dan juga kita punya catatan record yang baik. Kemudian periksa kembali tentang fasilitas dan keamanannya, bagaimana kenyamanan dan bagaimana kalibrasi alat kesehatannya dan keamanan setiap unit, setiap sarana prasarana untuk pasien. Ini menjadi hal yang penting untuk menghindari adanya cedera, adanya sesuatu yang berkaitan dengan keselamatan pasien. Karena indeks keselamatan pasien ini harus dilaporkan oleh setiap Vaskes setiap bulannya. Bahkan walaupun tidak ada beberapa near miss, kejadian-kejadian yang sifatnya membuat pasien ini hampir celaka, maka ini harus tetap dilaporkan dengan laporan nihil. Kemudian komitmen, tentunya harus menjaga komitmen untuk mutu dan keselamatan. Jangan hanya berpikir akreditasi hanya untuk pemenuhan sertifikat saja, tetapi harus dipastikan budaya mutu ini harus benar-benar terbentuk. Kita harus memastikan setiap tenaga kesehatan, bahkan seluruh unit, bukan hanya tenaga kesehatan, dari mulai unsur terdepan, satpam, pihak ya administrasi, resepsionis, ini juga harus mewujudkan budaya mutu yang baik. Budaya mutu ini kualitas ya, mutu adalah kualitas yang unggul, baik dari segi pelayanan maupun
dari segi kenyamanan, keramahan. Saya kira itu cukup menjadi cara agar Vaskes kita bisa membantu pemerintah untuk mewujudkan Kemenkes hebat, Indonesia sehat, dan kita harapkan Lamfi juga menjadi bagian dari LPA yang bisa membantu Fasiankes untuk lebih jaya dalam peningkatan mutu kualitas kesehatan. Demikian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Allahumma fiqhil aqwamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Ilmiah yang telah menyampaikan materi yang sangat luar biasa. Memasuki acara selanjutnya yaitu foto bersama. Diharapkan kepada Bapak Ibu tamu undangan dan seluruh peserta untuk menyalakan kameranya. Untuk sesi selanjutnya adalah sesi diskusi dan tanya jawab. Bagi peserta yang ingin bertanya dapat mengirimkan pertanyaan melalui kolom chat Zoom dengan format nama peserta _pertanyaan atau bisa bertanya langsung dengan raise hand terlebih dahulu. Silahkan Pak Hasi Sutoyo langsung on aja Pak. Langsung tanyakan aja nggak apa-apa Pak. Pak Hasi Sutoyo silahkan. Kita sampaikan di sana. Terima kasih. Kami dari Klinik Amanah mau bertanya cara-cara mendaftarkan untuk bisa disurvei akreditasi oleh lembaga Lamfi. Kedua, syarat-syaratnya. Yang ketiga, pemenuhan dokumen akreditasinya. Terima kasih. Baik. Terima kasih kepada Pak Hasi Sutoyo dari Klinik Manah. Saya kira ini adalah feedback yang baik bagi Lamfi. Terima kasih atas apresiasinya. Dan Lamfi saat ini kita bisa diakses dari website dan juga bisa diakses dari Instagram Lamfi, di Instagram akreditasi Lamfi. Dan silakan nanti menghubungi nomor call center Lamfi untuk mendapatkan beberapa dokumen penawaran untuk proses akreditasi. Dan saat ini memang kami available di 10 region, termasuk di region klinik mana di provinsi mana Pak? Jawa Timur, Bu. Jawa Timur, baik. Jawa Timur kita sudah available untuk surveyor dan sudah bisa mulai proses akreditasi dari bulan Juli ini. Nanti bisa menghubungi panitia juga melalui Pak Zia untuk proses komunikasi berikutnya. Insya Allah nanti Lamfi akan berusaha untuk membantu klinik Manah, terutama juga dalam mendefinisikan apa saja dokumen-dokumen yang dibutuhkan dalam proses akreditasi. Kita ada fasilitas untuk akreditasi dan juga pendampingannya. Tentunya dengan surveyor yang kompeten. Demikian Pak Hasi. Boleh nanti saya kirimkan beberapa linknya di kolom chat ya. Untuk link Instagram dan juga call center Lamfi. Ya, terima kasih Bu. Sama-sama. Tadi juga ditanyakan terkait dokumen Bu katanya Bu. Dokumen yang perlu dipersiapkan di klinik apa aja katanya seperti itu Bu. Ya, untuk dokumen ada sesi khusus ya nanti kita biasanya setiap bulannya kita ada beberapa webinar. Nanti silakan bisa join Instagram dan juga WhatsApp-nya Lamfi untuk updating beberapa webinar-webinar dari Lamfi sehingga klinik bisa mengupdate dokumen apa saja yang diperlukan untuk persiapan akreditasi. Demikian ya Pak. Karena kalau soal dokumen
panjang. Terima kasih Bu Ilmiah atas jawabannya. Ini ada satu pertanyaan lagi dari Altafa Lairzain. Untuk puskesmas yang akreditasi, apakah berbeda perlakuan antara yang rawat inap dan tidak rawat inap? Baik, terima kasih Ibu Altafa. Tentunya beda setiap indikator perlakuan antara puskesmas yang rawat inap dan non rawat inap. Contoh yang paling nyatanya, kalau rawat inap sudah pasti, pasien juga harus dilihat bagaimana dalam 24 jam itu dia bisa terjamin kondisi kesehatannya dalam puskesmas ya. Tentunya jenis tenaga kesehatan yang ada di situ juga harus berbeda dan layanannya pun bisa jadi ada layanan misalnya layanan gizi dan lain-lain ya. Yang jelas akan berbeda di setiap indikatornya. Dan kita harus juga memastikan sarana prasarananya juga harus memenuhi standar sarana prasarana rawat inapnya. Kemudian dari segi alat kesehatannya juga harus berbeda. Tapi kalau dari segi standar minimal, bagaimana dia bisa mencapai nilai paripurna, bagaimana dia bisa mencapai nilai madya misalnya, itu sama. Indikatornya tetap sama, berapa persen, 80%, itu sama. Tetapi yang berbeda hanya apa yang dinilai. Yang dinilai tentunya jenis pelayanan yang sesuai dengan yang menjadi cakupan pelayanan dari setiap standar puskesmas yang rawat inap. Demikian. Tidak mungkin kita bisa menilai pelayanan yang tidak disediakan di puskesmas rawat inap. Demikian. Terima kasih Ibu atas jawabannya dan Ibu Altafa apakah dapat dipahami? Terima kasih Bu Ilmiah atas waktu dan materi yang telah diberikan. Langsung saja kita memasuki pada Ini materi yang kedua. Ada pertanyaan lagi Mbak, yang terakhir itu dari Mbak Sarah. Oh boleh. Pertanyaan terakhir mungkin. Oke. Dari Sarah Kristianti, mohon bertanya Ibu, dikatakan bahwa akreditasi dapat melindungi tenaga kesehatan yang bekerja di rumah sakit atau di klinik yang bersangkutan. Bisa minta tolong dijelaskan Ibu? Terima kasih. Baik, ini penting ya, karena tenaga kesehatan yang bekerja ini harus terjamin sesuai dengan undang-undang. Akreditasi ini membuat puskesmas, klinik aware terhadap apa saja standar yang harus menjadi hak dan kewajiban yang harus diberikan oleh Vaskes kepada tenaga kesehatan. Minimal yang sangat nyata kita bisa lihat dari pemenuhan misalnya indikator identitas pasien ya, identitas pasien, di mana ketika puskesmas mencatat semua rekam medik dengan baik, ketika nanti ada tuntutan hukum terkait dengan malpraktek ataupun terkait dengan pelayanan yang ternyata tidak memuaskan, itu bisa dilindungi hukum. Bisa dilindungi hukum. Kita bisa lihat dari jenis pelayanan yang diberikan, tindakan-tindakan yang diberikan. Maka itu akan melindungi tenaga kesehatan dari jerat-jerat hukum. Ya. Dan bisa dokumen-dokumen tersebut bisa menjadi bukti ketika mereka bisa melakukan pembelaan. Mereka juga bisa dilindungi oleh komite mutu di Vaskes tersebut. Itu yang paling nyata. Kemudian berikutnya nampaknya kalau malam kayak istimewa kali kayak semarak gitu. Yang bocor. Berikutnya kita sebagai tenaga kesehatan, kita tidak hanya diperas tenaganya untuk mewujudkan pelayanan kepada masyarakat, tetapi dari pihak manajemen puskesmas atau klinik juga bisa memastikan bahwa ternyata ada kekurangan yang harus kita penuhi untuk mewujudkan budaya mutu yang baik. Bagaimana kita harus memperlakukan
karyawan, memperlakukan tenaga kesehatan agar mereka merasa nyaman untuk bekerja dan bahkan bisa memberikan kenyamanan untuk orang lain, untuk pasien dalam hal ini. Ini bisa menjadi cara agar Vaskes bisa introspeksi diri bagaimana kemampuan dia untuk memberikan hak-hak yang seharusnya didapatkan oleh tenaga kesehatan. Demikian. Wah, ini banyak banget Bu pertanyaan Bu. Mungkin bisa langsung japri aja ya Bu ya. Oke. Ini nanti mungkin disarankan ikut seminar-seminar yang diadakan oleh LANPI supaya lebih greget Bu ya dalam mendapatkan jawaban-jawaban atas pertanyaan ini Bu ya. Mungkin nanti bisa di pending atau mungkin panitia langsung menanyakan ke Bu Ilmiah secara japri ya Bu ya dari beberapa pertanyaan ini. Karena Bu Ilmiah sepertinya sudah harus ada pertemuan lain ya. Saya culik ya Bu Ilmiah ini. Oke, terima kasih Bu Ilmiah ini. Oke, saya kembalikan ke Mbak Rahma. Silakan Mbak Rahma. Terima kasih Pak Zia dan seluruh tim, saya izin undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ilmiah atas waktu dan materi yang disampaikan.